Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim rutinan malam Rabu Masjid Asyiratus Syafi'iyah dan juga rutinan Rijalul Majlis Dzikir Rijalul Ansor Kebayoran Lama yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama kumpul di sini. Mudah-mudahan ini sebagai bukti bahwa Allah benar-benar memuliakan kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk datang, untuk kembali melanjutkan pengajian kita, pengajian kitab Fathul Mu'in. Pembahasan yang lalu sudah dijelaskan bahwa sunnah-sunnah wudhu itu diantaranya adalah membaca bismillah. Bismillah ini kalimat sakti ini. Bismillah ini adalah kalimat atau ucapan yang digunakan oleh orang-orang terdahulu, oleh para ulama, diajarkan oleh Rasulullah, dan supaya kita memulai segala sesuatunya itu dengan bismillah. Bahkan dalam satu riwayat itu disebutkan bahwa kitab dan suhuf yang Allah turunkan kepada para nabi itu jumlahnya ada 104 suhuf yang diturunkan kepada Nabi Syith itu ada 60. Kemudian yang diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat itu ada yang diturunkan kepada Nabi Nuh itu 30. Yang diturunkan kepada Nabi Musa berapa tuh? 60 sama 30? 90. Yang diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat itu ada 10 suhuf. Jadi sebelum kitab-kitab turun itu wahyu-wahyu Allah diturunkan itu berupa suhuf. Makanya ada itu lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Itu semuanya jumlahnya itu ada sama Nabi Musa ada 100 suhuf. 100 suhuf. Nah, yang empatnya itu adalah Taurat, kemudian Zabur, Injil dan Al-Quran. Semuanya itu, kitab-kitab itu, suhuf itu semuanya itu semua dirangkum atau dikandung semua ekstraknya, istilahnya intinya itu semua ada dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran kandungannya ada dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah kandungannya semuanya ada, intinya ada di Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bismillah itu untuk memulai segalanya itu sangat bagus dan sangat dianjurkan. Bahkan kata Rasulullah, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar au aqta au ajdam. Perkara yang bagus yang tidak diawali dengan bismillah, menyebut nama Allah, maka perkara bagus itu terputus berkahnya. Terputus berkahnya. Asal yang kita mulai dengan bismillah ini perkara yang bagus dan memang yang diperbolehkan. Kalau yang makruh jangan, apalagi yang haram jangan, ya. Yang diperbolehkan itu adalah perkara-perkara yang memang diperbolehkan. Yang mubah pakai bismillah jadi tambah berkahnya. Yang sunnah pakai bismillah makin tambah manfaatnya. Apalagi yang wajib pakai bismillah itu makin sambung semua manfaat dan berkahnya dunia sampai ke akhirat pakai bismillah. Maka dalam berwudu sunnahnya juga membaca bismillah. Yang berikut ini sunnah yang kedua ya setelah bismillah adalah membasuh dua telapak tangan. Maka berkata muallif, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Fa ghuslul kaffaini, lalu membasuh dua telapak tangan ma'an secara bersamaan, ilal ku'aini hingga dua pergelangan. Membacanya itu ma'atasmiyati beserta bismillah, al-muqtarinati yang berbarengan bin niyati dengan niat. Wa in tawaddo'a, dan meskipun wudu seseorang min nahwi ibriqin dari semisal teko, ya, kendi, aw alima, dan meskipun tahu seorang tadi tuhrahuma akan sucinya kaffain, sucinya dua telapak tangan. Ini disunnahkan lil ittibai, karena mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua urusan ibadah itu pasti lil ittiba, karena ikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama,
Yang kedua, kalau nggak ikut sahabat, kalau nggak ikut Nabi, ya ikut para sahabat Nabi, jamaah para sahabat. Kalau tidak ikut para sahabat, ya ikut murid-muridnya sahabat, namanya tabi'in, jamaah para tabi'in. Dan terus jamaah para ulama. Ini yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kita ini ahlinya atau pengikutnya sunnah Nabi yang memang diajarkan oleh Nabi langsung, atau jamaah setelah Nabi. Siapa itu? Para sahabat, ya. Kemudian juga muridnya sahabat, para tabi'in. Kemudian juga muridnya tabi'in dan para ulama setelahnya yang merupakan jamaah yang memegang atau yang mewariskan apa yang diajarkan oleh guru-gurunya sebelumnya hingga ke Rasulullah. Ini yang disebut dengan al-jamaah. Nah, khusus untuk wudu ini dan juga kesunatan-kesunatan lain yang ada pada wudu ini memang lil ittiba. Ini karena diajarkan langsung oleh Nabi, kita ngikutin Nabi. Jadi nggak ada di sini yang pendapatnya atau mengikuti ulama. Sampai yang kita baca di sini semua lil ittiba, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang kedua dari wudu itu adalah membasuh dua telapak tangan. Telapak tangan atau kaffain ini baik yang punggungnya bagian luar maupun yang dalamnya. Ini yang disebut dengan kaffain. Membasuh dua telapak tangan baik yang sisi zahirnya atau luarnya maupun dalamnya dibasuh. Sampai mana? Batasnya sampai pergelangan, ilal ku'ain. Jadi semuanya itu terbasuh sampai melewati pergelangan tangan. Nah, hadirin sekalian, ini ma'an tadi catatannya, bersamaan. Kenapa harus disebutkan bersamaan? Kan anak sini, anak asirot kan ya tahu semua ya. Kira-kira kalau perkara baik dimulai tangan kiri dulu atau tangan kanan dulu? Kanan dulu. Itu namanya tayamun. Ya, tayamun itu memulai sesuatu yang baik dengan kanan. Ya, misalnya kita masuk masjid pakai kaki kanan juga. Kita masuk ke tempat-tempat yang mulia pakai kaki kanan. Dimulai. Terus kita makan juga pakai tangan kanan semua. Itu tayamun namanya. Tapi untuk membasuh dua telapak tangan ini nggak usah kanan dulu kiri dulu, tapi ma'an, bareng ya. Jadi jangan satu-satu begini baru kiri. Oh, ini kan sunnahnya Nabi, kanan dulu. Enggak, bareng. Emang Nabi bareng. Nabi saat membasuh dua telapak tangan itu sunnah wudhu, maksudnya itu memang barengan, yaitu bersamaan. Nah, sambil kita membasuh ini, kita sambil melafadzkan Bismillahirrahmanirrahim. Mulutnya Bismillah, hatinya niat. Niat apa? Bukan niat wudhu, tapi niat melaksanakan kesunatan wudhu. Kenapa ini perlu dibahas di sini? Karena pada pembahasan sebelumnya itu, sunnahnya wudhu ini dapat fadilahnya sunnah, dapat keutamaannya sunnah kalau dia dilakukan di awal pekerjaan atau awal perbuatan wudhu. Jadi kalau misalnya dia udah waktu dia misalnya bismillahnya itu setelah membasuh tangan, dia baru baca bismillahnya itu, baru niat kesunatannya itu saat kumur-kumur, padahal dia tangan udah nggak dapat fadilahnya. Maka begitu kita mulai awal sekali telapak tangan dibasuh, bismillahnya di sini sambil niat Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati kita niat nawaitu sunnatal wudu. Kita niat dalam hati, aku niat melaksanakan sunnah-sunnahnya wudu. Udah cukup sekali itu aja. Nanti yang lain ikut dari telapak tangan. Nanti ada yang namanya kumur-kumur, ada yang namanya istinsyak. Itu udah ikut dapat keutamaan niat sunnah di awal. Karena sejak awal kita telapak tangan udah bismillah mulutnya, kemudian hatinya sudah niat kesunatan. Jadi jelas Bismillahirrahmanirrahim sambil hatinya aku niat melakukan kesunatan wudhu. Nggak beda jauh dengan takbiratul ihram. Waktu kita takbiratul ihram kan mulut kita Allahu Akbar, hati kita usolli fardul maghrib, usolli fardul isya lillahi ta'ala. Jadi hati sama mulut, hatinya itu niat, kemudian mulutnya takbiratul ihram. Dalam wudhu ini mulutnya Bismillahirrahmanirrahim, hatinya niat melakukan kesunatan wudhu. Nah, ini sunnah. Ya, sunnah membaca bismillahnya kemarin pembahasannya, kemudian membasuh telapak tangan hingga pergelangan tangan, ini sunnah.
Sunnah. Meskipun dia tahu orang saya suci kok, tangan saya kenapa harus ini aja, kenapa harus dibasuh segala, kan bisa langsung kumur-kumur misalnya begitu. Meskipun dia yakin bahwa tangannya bersih, meskipun dia wudunya di keran misalnya, ibrik di sini kan teko, zaman dulu pakai teko belum ada keran, ya biasanya temennya atau kalau guru berarti muridnya ya yang nuangin, dia mulai bismillah. Meskipun itu wudunya pakai air yang mengalir kayak keran, tetap disunahkan buat cuci tangan dulu, cuci telapak tangan dulu. Ya, jadi sebelum ada 3M ya benar ya? Mencuci 3M apa 5M dan 5M ya. Sebelum ada yang namanya mencuci tangan, menjaga jarak, itu kita udah mencuci tangan dulu. Pokoknya kemana-mana ya, masuk rumah misalnya pengen wudu, atau kita misalnya insya Allah yang di sini dawamul wudu semua kan ya, nggak pernah lepas wudu kan ya. Iya, itu begitu kita sampai dari mana-mana pengen wudu pasti cuci tangan dulu. Itu udah dipraktekin dalam Islam, cuci tangan dulu, karena itu bagus untuk membersihkan. Nah, kembali tadi pembahasan tadi, meskipun kita yakin bahwa tangan kita ini bersih, nggak ada najisnya, tetap disunahkan untuk membasuh telapak tangan dulu. Meskipun kita di air yang mengalir wudunya nggak dikobok, maksudnya nggak dikobok, tetap kita disunahkan untuk membasuh dua telapak tangan dulu. Nah, hadirin sekalian, ini berkaitan dengan pembahasan atau dawuh Kanjeng Nabi yang ada dalam satu hadis, orang yang bangun tidur kemudian langsung mencelupkan tangannya ke dalam air, ini makruh hukumnya, karena dia nggak tahu waktu tidur itu, nggak tahu tangannya kemana. Ya ada orang kan yang kalau tidur, apalagi anak pondok, apa aja digaruk gitu. Iya, apa aja digaruk. Kadang-kadang kalau yang tahu adab mah garuk pakai tangan kiri gitu ya. Ini enggak pakai tangan kanan. Makan bareng tuh nampan. Bekas garuk itu. Di bekas garuk juga. Apa namanya? Yes. Iya. Itu kan nggak tahu waktu tidur, dia nggak sadar, maka disunahkan sebelum kita wudhu, bangun tidur misalnya, atau bukan bangun tidur, disunahkan tetap membasuh kedua telapak tangan ini. Nah, kalau kita yakin bahwa tangan kita nggak ada najis, tangan kita bersih, kita yakin juga ini air ngalir kok keran, tetap disunnahkan. Hukumnya sunnah membasuh dua telapak tangan. Tapi kalau ternyata tangan kita najis, terus kita misalnya celupkan langsung ke bak, itu jadinya makruh. Mustamal nih airnya nggak mustamal, tapi jadinya itu makruh, pelaksananya itu jadi makruh. Kenapa nggak mustamal? Karena membasuh telapak tangan ini bukan bagian dari rukun wudu, bukan bagian dari wajibnya wudu. Pada pembahasan yang lalu kita kan sudah pernah membicarakan bahwa yang bisa bikin air mustamal itu adalah basuhan wajib. Basuhan sunnah nggak bisa bikin air mustamal. Kita telapak tangan kita kobokin gitu aja, belum dua kulah, nggak mustamal. Dengan niat tadi, niat membaca, dengan niat melaksanakan kesunatan. Kumur-kumur misalnya, kemudian jatuh lagi ke tempat itu, nggak mustamal. Ya cuma kalau ini aja, kalau tega aja coba habis kumur-kumur orang sengaja temennya situ, nggak mustamal. Karena memang ludah itu kan ya memang nggak najis, kecuali memang kalau memang ada luka, ada darahnya jadinya najis. Nah ini tidak menjadikan mustamal. Kenapa? Karena membasuh telapak tangan, kumur-kumur itu kan semua sunnah. Yang menjadikan air mustamal itu adalah basuhan wajib. Basuhan wajib. Ini semua pembahasan membasuh telapak tangan ini, kalau dia yakin ada najisnya, kemudian juga dia yakin tangannya itu nggak bersih misalnya, maka jadinya makruh pelaksanaan itu. Itulah rukun sunnah, itulah sunnah wudu yang kedua, yaitu membasuh kedua telapak tangan bersamaan sambil membaca bismillah dan hatinya niat. Sunnah wudu yang berikutnya fasiwakun, lalu siwak. Ardon, halnya melebar, fil asnani, dalam beberapa gigi, zahiron, dalam zahirnya, wa batinan, dan batinnya, luarnya dan dalamnya,
Watulan dan halnya memanjang fil lisani di lidah, lil khabari karena satu hadis as-sahih yang sahih, yaitu hadis sahih yang terkenal ini, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli inda kulli wudu. Itu hadis yang terkenal itu, kata Rasulullah. Oh, ini disebutkan sini, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Laula an asyqa, jika saja tidak memberatkan aku, asyqa ana asyqa, memberatkan aku, ala ummati, atas umatku, la amartuhum, maka pasti menyuruh aku, hum akan ummati, menyuruh bisiwaki, dengan pelaksanaan siwak, inda kulli wudu'in, di setiap wudu. Ai amro ijabin, aku perintahkan amro ijabin, dengan perintah yang wajib. Kanjeng Nabi Muhammad itu orangnya rahim, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, rauf. Kalau ada sesuatu yang berat gitu ya, umatnya keberatan, atau ada sesuatu yang memberatkan seseorang, bagian dari umatnya, sahabat-sahabatnya, itu Nabi yang berasa duluan. Yang berasa duluan. Nabi ngerasa kasihan banget ini umatnya. Nabi merasa sahabatku yang ini kasihan banget. Jadi yang ngerasain duluan tuh Nabi. Harisun alaikum bila harisun alaikum ma anitum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Azizun alaihi ma anittum, berat banget apa yang dirasakan oleh kalian. Itu Nabi begitu. Jadi kalau melihat sahabatnya susah, yang lebih kesusahan itu Nabi. Gitu. Jamaah sini kan gitu semua ya? Iya. Jamaah sini kan begitu semua. Jadi ngelihat temennya susah tuh yang kesusahan kitanya begitu. Kayaknya nggak enak banget. Nah, Kanjeng Nabi itu begitu. Nggak mau menyulitkan umatnya. Dalil tentang siwak ini hadis sahih, laula an asyqa ala ummati la amartuhum biswak inda kulli wudu'in. Kalau saja aku tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan untuk bersiwak setiap kali wudu. Tapi kenyataannya Nabi nggak begitu. Nabi nggak memberatkan. Akhirnya apa? Siwak itu nggak wajib. Siwak itu jadinya sunnah. Ini dalil kesunatan siwak di sini. Aku memerintahkan, tapi pemerintahnya bukan perintah yang wajib, perintah yang sunnah. Amar atau perintah dalam nas, baik Al-Quran maupun hadis, ini asalnya memang untuk hukum wajib. Cuma itu boleh jadi berubah dengan qarinah atau dengan penyerta dalil lain. Kalau kita, beberapa kali saya sampaikan, kalau kita ngandelin Al-Quran terjemahan saja, hadis terjemahan saja, itu Nabi punya perintah di situ. Benar-benar jelas di situ fiilnya fiil amr, fiil amr di situ. Jelas-jelas di situ perintah. Itu jelas-jelas di situ perintah. Misalnya perangilah orang-orang musyrik, jelas-jelas di situ perintah. Kalau kita ngandelin terjemah saja dan tidak ada qarinah-qarinah lain, dalil penyerta lain, nggak bakal sampai kita ke hukum. Dan itu sangat sulit. Karenanya ada yang namanya ilmu usul fiqh, ada yang namanya ilmu kalau untuk memahami segi bahasanya, ada nahwu sorof, ada yang namanya balaghah, ada yang namanya mantik. Itu semua sebagai ilmu penunjang untuk bisa menghasilkan hukum, untuk bisa menyimpulkan satu hukum. Maka kemudian keluar rukun sholat itu cuma ada, rukun wudhu itu cuma ada 6, yang lainnya sunnah-sunnah. Dari mana dapat itu? Ya itu tadi, karena ulama-ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, itu memang sudah punya ilmu penunjangnya, orang-orang alim itu. Berikutnya, generasi berikutnya, ulama-ulama yang lain tinggal meneruskan atau kira-kira menguatkan atau menambahkan sedikit saja. Pokoknya yang pokok-pokok sudah ditetapkan oleh para imam mujtahid ini. Nah, kita nggak bakal bisa, sulit kita untuk memahami Al-Quran cuma modal terjemahan dari Google, hadis cuma terjemahan dari Play Store, nggak bakal bisa. Terus
selain Al-Quran hadis, dia pendapat ulama. Dari mana? WA pendapat ulamanya. Nggak bisa kita nyimpulin hukum gitu. Ya misalnya Mutiara Hikmah Pagi, kan suka ada begitu tuh ya. Mutiara Hikmah Pagi dari mana? Ini dari sini dalilnya dari WA. Oh nggak bisa, sulit. Makanya ngaji itu, kudu ngaji. Itu nanti kita tahu, walaupun kita nggak bisa ngambil istimbat hukum atau menurunkan satu hukum dari Al-Quran dan hadis, kita ikut para ulama yang memang bisa, ya memang mumpuni dalam merumuskan hukum dari hadis dan Al-Quran. Kembali ke permasalahan siwak ini, meskipun Nabi itu di situ seolah-olah wajib, amar di situ, tapi tidak wajib, tapi sunnah. Siwak di sini, saudara-saudara, siwak ya di gigi, jelas ya, siwak fil asnan di gigi. Namun caranya itu memang ardon fil asnan, dhahiran wa batin, tulan fil lisan. Jadi melebar, kalau di gigi itu jangan memanjang. Kayak saya bawa. Ini begini siwak ini. Kalau di gigi itu, kalau di gigi ini tidak memanjang, enggak begini. Tapi gimana? Gini. Bawah. Dalamnya juga. Dalamnya juga seperti itu. Jadi ardon. Nah, begitu selesai baru fil lisan, lidahnya itu baru manjang. Hamsinnya. Panjang. Jadi bukan nggak asal-asalan, bukan asal serok-serok gini. Itu mirip persis juga dengan yang diajarkan oleh IDI ya, Ikatan Dokter kalau gosok gigi kan begitu kita. Gosok gigi kan begitu, nggak serok-serok gitu. Tapi kalau gigi itu yang ngikutin celah-celahnya itu. Nah, ini namanya ardon. Jadi bukan begini. Kalau begini itu nanti jadinya rusak. Ini oleh Rasulullah udah diajarkan. Jadi caranya itu melebar, jangan panjang serok gitu, jangan, tapi serek gitu. Jadi kalau ini misalnya gigi gitu ya, gini. Set. Nah, bagian luarnya. Wabatinan, bagian dalamnya juga begitu. Bagian dalamnya. Nah, begitu sampai lidah baru lisan, itu baru tulan memanjang. Naam, itulah yang namanya siwak. Siwak itu hukumnya sunnah. Memang ada banyak faidah-faidah siwak itu. Bahkan ada yang mengatakan sampai 70 sekian faidah siwak itu. 70 lebih faidah siwak itu. Di antaranya itu orang yang jelas ya, orang yang bersiwak itu pasti bau mulutnya itu hilang. Gosok gigi kan bau mulutnya hilang. Kemudian orang yang siwakan itu juga, itu diantaranya bisa menambahkan kecerdasan. Orang siwak itu, gosok gigi itu bisa menambahkan kecerdasan. Juga nanti saat kita keluar mau jamaah, kita siwak dulu ke masjid gitu ya. Terus kita keluar ke masjid, ini malaikat ini ngiringin kita. Jadi nggak perlu dikawal banser, dikawal malaikat. Malaikat yang awal kalau siwakan itu. Dan ini buat ketua PAC boleh nih, siapa yang gosok kawal saya, malaikat yang awal ya, habis siwakan soalnya kawal itu malaikat. Malaikat juga itu berebut pengen salaman sama dia, kita nggak ngelihat aja, kita nggak tahu aja, kalau tahu kabur juga kali ya. Banyak malaikat yang ngiringin, kita nggak ngelihat. Sampai ke masjid itu begitu, kumpul sama orang-orang banyak, disunahkan untuk bersiwak. Dan diantara faidahnya juga, orang yang rutin siwak itu insya Allah nanti waktu sekarat gampang. Waktu dia sakaratul maut itu gampang, nggak susah. Jadi namanya ihtidor. Ihtidor itu saat dia hadir di depan kematian, itu gampang orang-orang yang mendawamkan siwak. Buat orang yang sakit juga begitu. Kalau ada misalnya sakit susah banget, ini udah lama sakitnya tapi kok nggak dicabut-cabut sama Allah, atau nggak meninggal misalnya, siwakin aja. Siwakin insya Allah itu gampang, lebih keluarnya ruh itu lebih gampang, mempermudah keluarnya ruh. Itu siwak itu. Banyak faedah-faedah siwak itu.
Naam. Perkara-perkara atau ibadah-ibadah yang asalnya itu biasa-biasa saja, maksudnya pahalanya itu ya sesuai dengan ibadah itu, begitu diawali dengan siwak maka itu akan menambah pahala ibadah itu. Baca Quran dengan siwak dan tanpa siwak, maksudnya sebelumnya diawali dengan siwak atau tanpa diawali dengan siwak, beda jauh pahalanya. Jadi menambah kebaikan dalam setiap bobot ibadah kita. Wa yahsulu bikulli khashinin, wa yahsulu dan hasil siwak, pelaksanaan siwak itu bisa hasil bikulli khashinin dengan setiap sesuatu yang kasar, walau binahwi khirqatin, dan meskipun dengan semisal kain, au usnanin, atau semisal usnan itu semacam tumbuhan tapi dia mirip-mirip kayak sabun, zatnya itu mirip-mirip kayak sabun, jadi ada semacam harumnya gitu, harumnya khas. Mungkin kalau di sini ya kayak daun serai ya, daun serai kan begitu, ada baunya khas. Nah usnan itu seperti itu. Usnan bisa dengan kain atau dengan daun-daun seperti usnan ini. Namun wal'udu, halnya bermula kayu, afdolu, itu lebih utama min ghairihi, ketimbang selain ud, selain kayu. Wa ulahu, dan bermula yang paling utama dari kayu atau dari siwak juga bisa. Dzurrihi adalah yang memiliki aroma, wa thayyibi, dan harum. Wa afdaluhu, dan paling utamanya siwak, al araq, adalah kayu araq. La bi usbu'ihi, tidak dengan jarinya orang atau jarinya mutawaddi, orang yang berwudu. Walau khashinatan, dan meskipun kasar. Khilafan, halnya berbeda. 5 dengan keterangan ikhtarahu, yang memilih huwa kan ma'an Nawawi, Imam Nawawi. Siwak itu bisa hasil dianggap ibadah dan juga hasil maksudnya membersihkan mulut, ya, menjaga aroma mulut, kemudian juga malaikat pada ngikut. Itu bisa hasil dengan setiap benda yang sifatnya itu kasar. Bisa dengan kain, boleh. Bisa juga dengan daun-daunan seperti sini usnan, boleh juga. Namun yang paling utama dengan kayu. Ya, yang paling utama dengan kayu. Atas dasar ini, maka sikat gigi bagaimana? Menurut saya nih, sikat gigi termasuk siwak. Bisa juga termasuk siwak. Karena di sini wa ghairihi. Namun memang yang afdol, paling utama tetap dengan kayu. Itu sikat dari mana? Plastik. Atau ada sikat yang dari kayu misalnya. Kayak ini ya. Kayak yang apa, merang itu yang daun-daun padi, kali aja itu bisa dibikin jadi sikat. Nah itu bagus misalnya kalau memang, atau kalau misalnya dari asalnya dari kayu kemudian dibuat seperti buru-buru sikat, bisa juga. Memang yang paling utama dari kayu, bukan dari plastik, bukan dari kain. Yang utama itu kayu. Kayu juga macam-macam. Kayunya yang paling utama adalah kayu arok. Ini kayu arok yang biasa orang pulang haji misalnya, di Tanah Abang juga banyak cari siwak, kayunya kayu arok. Itu yang paling utama atau afdolnya adalah dengan kayu arok. Yang penting kasar tadi ya. Kenapa kasar? Karena untuk mengangkat kotoran. Ya, kalau halus kan nggak terangkat. Ini untuk mengangkat kotoran. Pakai kain juga boleh. Pakai kain bajunya ya, cuma masa iya kemproh itu jorok gitu. Jorok banget, masa baju koko putih ujungnya pada kuning-kuning. Bekas apaan? Bekas siwak. Sarung dibeliin BHS, cakep, warnanya putih, ujungnya udah rada kuning-kuningan buat siwak. Ya jangan. Meskipun boleh-boleh saja. Pakai kayu arok. Sikat gigi juga bisa. Wa ghairihi di sini ya, ini bisa, namun afdolnya dengan kayu arok. Tadi prinsipnya itu dia teksturnya kasar, bisa mengangkat kotoran-kotoran itu. Ya, gimana kalau dengan jari? Jari saya ini kasar-kasar misalnya, kan mirip-mirip sama kayu arok misalnya kayak gitu. Jari saya kasar-kasar, ya saya kerja ini lama kok. Misalnya. Gimana kalau pakai kayu? Kalau pakai jari gimana? Boleh atau enggak? Enggak bisa. Kecuali menurut Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi memperbolehkan.
pakai ini, pakai jari sendiri boleh. Ya. Cuma ya jangan ini, jangan salaman habis itu. Kasihan orang. Kan pasti pakai tangan kanan tidak. Karena siwak perkara yang bagus. Ya. Imam Nawawi memperbolehkan memang, tapi ulama-ulama yang lain kalau dengan jari itu tidak hasil, ya, kesunatannya nggak hasil, kemudian juga keutamaan-keutamaan dan juga faidah-faidahnya tidak hasil. Naam, ini siwak banyak keutamaan-keutamaannya, ya. Bahkan ada yang mengatakan orang yang rezekinya seret kalau siwak kan insya Allah gampang. Ya logikanya gini aja, dia misalnya marketing gitu ya. Kalau gigi pada kuning-kuning kan susah orang. Tapi kalau dia siwakan, penampilannya itu bersih. Orang siwak itu atau orang yang biasanya membersihkan mulut di gigi ya, itu biasanya mukanya cerah juga. Cerah. Jadi dia juga pede. Buat apa? Buat buka omongan, buat dia itu dialog atau mempresentasikan produknya itu pede. Mukanya juga beda. Lain sama orang yang nggak siwakan. Maka di sini disebut siwak itu juga bisa membuka rizki. Yang tadinya orangnya itu seret rizkinya, dengan siwak bisa lancar, itu mendatangkan kekayaan juga. Siwak. Wa innama yatakadu, dan hanya saja menjadi kukuh atau menjadi kuat as-siwaku siwak walau liman la asnana lahu, dan meskipun untuk orang la asnana yang tidak ada gigi lahu bagiman, dia hanyalah menjadi kuat likulli wudu'in, untuk setiap wudu, walikulli solatin, dan untuk setiap solat, fardiha, fardunya solat yang fardu, wa nafliha, dan solat yang sunnah. Wa in sallama, dan meskipun salam seseorang min kulli rakaataini, dalam setiap 2 rakaat, awistaka, atau bersiwak seseorang liwudu'iha, untuk wudunya rakaatain. Wa illam yafsil, dan meskipun tidak terpisah bainahuma, antara wudu dan salat, tidak memisah bainahuma, antara wudu dan salat, fasilun, pemisah, haitsu lam yakhsha, sekiranya tidak khawatir atau tidak takut orang tadi, tidak takut tanajjusa famihi, akan najis mulutnya. Wadzalika, dan itu semua keterangan siwak itu sangat diperkuat atau siwak itu sangat dianjurkan untuk sholat dan wudu, li khabaril Humaidi, karena hadis Al-Humaidi bi isnadin jayyidin, dengan isnad yang bagus, yaitu hadis rakaatani bisiwakin afdalu min sab'ina rakaatan bila siwakin. Rakaatani, 2 rakaat bisiwakin, dengan siwak, afdalu, itu lebih utama, min sab'ina rakaatan, ketimbang 70 rakaat, bila siwakin, tanpa siwak. Siwak itu sunnah memang, dasar hukumnya itu asalnya sunnah. Ya, asalnya sunnah. Hadirin sekalian, ini perkara yang ada hubungannya dengan ibadah atau tidak ada hubungannya dengan ibadah. Memang asal hukumnya itu pasti ada, secara dzati atau secara esensial. Secara esensial memang dia dasarnya itu pasti dia punya hukum sendiri. Nah, kita ambil sekarang contoh siwak. Siwak ini asal hukumnya sunnah, tapi bisa jadi haram. Kenapa bisa jadi haram? Kalau dia siwak, tapi siwaknya pakai punya orang, dan orang yang nggak ridho, haram. Betul gitu ya? Iya, yang namanya bekas ini, ya itu kan termasuk ini yang benda-benda apa namanya, privacy ya, benda-benda. Iya, nah, tapi kalau anak pondok ya begitu biasanya. Iya, bisa jadi haram. Nah, bisa jadi wajib. Kenapa bisa jadi wajib? Kalau seandainya tanpa siwak, maka dia itu tidak akan hilang najisnya di mulut. Atau kalau tanpa siwak justru bisa menimbulkan fitnah. Misalnya, mohon maaf, benar-benar kalau dia nggak sikatan, itu orang datang itu pasti geger gara-gara dia. Maka jadi wajib. Nggak ada di sini memang gitu, nggak ada ya. Ada sono di Jonggol adanya, itu jadi wajib. Asalnya sunnah jadi wajib. Bisa juga asalnya sunnah jadi haram.
asalnya sunnah itu kemudian jadi satu lagi wajib, haram. Tapi kalau mubah enggak, jadi perkara yang sunnah enggak akan bisa jadi mubah. Tetap dia hukumnya jadi mubah saja. Perkara sunnah tetap jadi sunnah. Dia tidak akan bisa jadi tidak akan bisa jadi mubah. Oh, satu lagi makruh. Ya, haram. Kemudian bisa jadi itu dia wajib, bisa jadi dia itu makruh. Asalnya sunnah. Siwak makruh itu kapan? Siwak makruh itu kalau untuk orang puasa setelah zuhur. Setelah zuhur orang puasa makruh siwak. Sikat gigi nggak boleh kalau udah zuhur jangan ya. Soalnya ragu nih, jangan-jangan jadi airnya itu dikorupsi. Harusnya debit airnya sekian, begitu keluar kok tinggal sekian. Jadi ada yang ditelan, khawatirnya begitu, atau khawatir nggak sengaja ditelan ketelan, maka makruh. Setelah zawal atau setelah zuhur, maka siwak itu hukumnya makruh untuk orang yang berpuasa. Hampir setiap sesuatu begitu, asal hukumnya ada, tapi nanti hukumnya itu bisa berubah. Hukumnya bisa berubah karena ada perkara yang datang berikutnya yang namanya arid atau perkara yang datang kemudian. Siwak juga demikian. Nah, secara umum seperti itu. Namun siwak itu sangat dianjurkan untuk setiap wudu dan untuk setiap kali sholat. Meskipun kita sholatnya itu 2 rakaat, begitu selesai masih seger kayaknya nih, nggak perlu siwakan, tetap disunahkan siwakan juga. Meskipun kita ngerasa masih seger. Biasanya kan mulut itu nggak segar lagi kalau diem ya. Kalau diem, banyak diem kita itu nggak segar. Nah, pas kita sholat itu pastikan melafazkan bacaan-bacaan dalam sholat. Nah, ini 2 rakaat begitu selesai salam, sepertinya nggak perlu siwakan lagi. Tetap disunahkan, dianjurkan untuk siwakan lagi. Dianjurkan. Atau wudu, setiap wudu kita juga disunahkan untuk siwak. Ya, setelah wudu. Selesai semua kita doa, Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin, siwakan itu. Nah, baru masuk masjid atau masuk ke langgar, masuk ke ruang sholat kita. Mau sholat siwakan lagi. Meskipun jarak antara selesai wudu dengan sholat itu ya hampir-hampir dikatakan nempel, tetap disunahkan untuk siwak lagi. Kenapa seperti itu? Dasarnya hadis ini. Dasarnya hadis bahwa 2 rakaat dengan siwak itu lebih utama ketimbang 70 rakaat tanpa siwak. Pernah sholat 70 rakaat? Kenalin. Iya, ya udah adu-aduan dah. Adu-aduan. Nah, saya pernah 70 rakaat pakai siwak. Pakai siwak. Ayo banyak-banyakan sholat. Yang nggak tahu kan, yang nggak tahu nggak pakai siwak. Saya selesai salam siwakan lagi. Selesai salam siwakan lagi, udah 140 rakaat. Banyak kalau tahu ilmunya begitu enak ya. Kayak ini Ustadz Fuad kan habis sholat hatam Quran pasti beliau. Dibaca kulhu 3 kali. Hatam Quran. Karena tahu ilmunya. Nah, meskipun antara wudhu dengan sholat itu tidak terpisah jarak jauh, ya tidak terpisah jarak yang lama dan sebenarnya mulut masih segar, tetap dianjurkan untuk bersiwak. Kecuali kalau tadi yang bisa jadi haram ini juga dikhawatirkan selesai wudhu nih udah siwak. Yang gue dari tadi siwakmu nih gusi pada lecet misalnya kayak begitu ya. Udah siwakan lagi. Nah, begitu selesai wudhu dia siwak, pengen sholat, dia khawatir nih kalau gue siwakan lagi pasti berdarah di gusi ini, misalnya kayak gitu, dan najis dalam sholat, maka jangan kalau udah kayak gitu. Ini yang dimaksud tadi haitsu lam yakhsha tanujjusa famihi. Kalau seandainya dia khawatir mulutnya itu jadi najis lantaran lecet, lantaran sariawannya itu kena siwak, maka tidak disunahkan atau tidak dianjurkan untuk siwak sebelum sholat. Jangan ya. Ini ya pernak-pernik pembahasan tentang siwak. Walau tarokahu awwalaha tadarokahu atna'aha bifilin qalilin kata'ammumi. Walau tarokahu, dan jika meninggalkan seseorang hu akan siwak awwalaha di awal sholat, hanya itu kembali ke sholat,
tadarakahu, maka menyusullah orang hu akan siwak, menyusul athna'aha akan tengah-tengah salat, bifi'lin dengan perbuatan qalilin yang sedikit, kata'ammumi seperti memakai imamah. Ta'ammum itu lupa tadi ya, misalnya udah waladhdallin amin dalam hati kalau dilafalkan lupa, astagfirullahaladzim, gue tadi belum siwakan nih, misalnya gitu, belum siwakan, maka boleh mendatangkan siwak atau melakukan siwak saat sholat itu. Ambil dari kantong, siwakan. Bifilin qalilin itu dengan gerakan yang memang tidak merubah bentuk gerakan sholat. Maksudnya begini, gerakan dalam sholat itu kan kita udah tahu semua ya, ada bentuk-bentuk khusus. Berdiri ya kayak gitu, ruku ya kayak begitu, sujud ya kayak begitu, perpindahan ruku dengan sujud ada di tengah-tengah tuh agak membungkuk misalnya, ya seperti itu. Itu gerakan-gerakan pokok. Bentuk sholat ya seperti itu. Kalau gerakan-gerakan fi'lin qalilin, gerakan-gerakan sedikit yang dia itu kadarnya atau yang dia itu lebih gerakannya itu lebih sedikit dibanding yang gerakan pokok sholat, maka itu tidak membatalkan sholat. Ambil siwak ini membatalkan, karena di sini kan nggak merubah bentuk asli sholat, yaitu berdiri misalnya. Kalau lagi sujud juga nggak merubah bentuk sholat, ya sujud. Yang membatalkan sholat itu adalah gerak yang ekstrim yang kira-kira merubah hay'ah atau merubah bentuknya sholat. Orang sholat berdiri, nah kemudian dia loncat kemana habis DTD, di kelasar, di skot jam, itu merubah bentuk sholat karena gerakannya ekstrim. Kalau hanya sekedar begini ya, atau dia garuk gitu ya, itu enggak merubah bentuk sholat, maka boleh. Kembali ke permasalahan siwak ini, kalau ada orang lupa, dia pengen memang sunan itu menjalankan kesunatan, nggak pengen luput, pengen semua kesunatan dia dapat. Di tengah sholat baru ingat, maka boleh siwakan saat dia sholat. Ambil siwak, kemudian ya disiwak, selesai masukin lagi. Ini diperbolehkan. Tadarakahu atnaha, di pertengahan sholat dia boleh nyusul siwakan. Sama kayak pakai imamah sorban yang di kepala itu namanya imamah. Lupa, ya dia belum pakai imamah. Kalau kita lupa misalnya nggak pakai peci gitu ya, pecinya tapi asal pecinya dekat situ ya. Kalau pecinya di luar masjid nggak boleh, batal. Pecinya pas lagi ada di situ. Begitu dia sujud, kebetulan ada peci, ambil aja pakai, boleh. Yang seperti itu boleh. Kalau imamah kan sorban misalnya di sini. Begitu sampai Al-Fatihah selesai dia lupa, ambil aja sorbannya, pakai, boleh. Itu namanya fi'lin qalilin. Memang dalam sholat itu ada yang seperti itu, diperbolehkan gerakan-gerakan sedikit ya, gerakan sedikit yang memang ada kaitannya dengan sholat. Kalau gerakan sedikit nggak ada kaitannya dengan sholat, ya nggak boleh. Apa gerakan sedikit? Ambil, baca WA, nggak ada hubungannya sama sholat, itu batal yang begitu. Kecuali ambil HP, baca surat, nggak apa-apa. Pernah lihat ya, orang sholat, misalnya dia pengen sholatnya itu nggak dari dulu inna atoina kulhu kan gitu ya, gitu. Nah dia pengen yang agak panjang, boleh pegang HP baca Al-Quran. Nah ini namanya fi'lin qalil. Kita siwakan, kemudian juga pakai peci asal dekat di situ saat pelaksanaan sholat, itu diperbolehkan. Ada sedikit hadirin sekalian, itu saat kita jamaah, misalnya nih saat kita jamaah, kalau ada shaf, udah selesai semua shaf, entah satu shaf atau dua atau tiga, tapi udah full, kita berdiri, kita sendiri di barisan paling belakang, nggak ada temennya, ini hukumnya makruh. Pernah dengar begitu ya? Baru sekarang makruh hukumnya. Nah caranya bagaimana? Caranya supaya nggak makruh, kita ngajak temen. Lah temennya mana? Temennya itu kan, temennya belum pada datang. Sedangkan kita pengen ikut imam. Temennya bagaimana temennya? Kita nyari temen. Caranya itu kita sholat dulu. Karena kalau kita nggak sholat dulu, kita narik saf yang paling belakang yang depan kita nih, kita nggak sholat dulu, begitu datang
bro sini bro, temenin gua, misalnya kayak gitu. Dosa. Tapi kalau kita Allahu Akbar, tarik, boleh. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan sholat. Kita dalam pelaksanaan sholat, selama itu masih ada kaitannya dengan ibadah, misalnya tadi sholat, maka siwak boleh, pakai peci boleh, narik temen yang di depan itu boleh, asal udah masuk sholat. Kalau belum masuk sholat nggak ada hubungannya, ya nggak ada hubungannya, maka itu justru bisa merusak sholat ininya, sholat orang yang ditarik, dan juga dosa juga karena mengganggu orang yang sholat. Kalau kita udah sama-sama sholat, itu namanya sudah satu keluarga atau udah satu jamaah, jadi ditarik juga itu nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena ada kemaslahatan sholat atau ada sesuatu yang memang layak untuk dilakukan saat sholat, yaitu ngajak temen Allahu Akbar baru tarik. Ini kan ya, asal jangan loncat aja. Kalau loncat kan merubah bentuk sholat. Kita agak doyong dikit ke depan, condong dikit ke depan, tarik. Jangan ngomong, tapi ngomong batal. Tarik ya, asal tahu yang ditarik juga. Biasanya cari tariknya orang yang tahu, yang kira-kira ngaji, orang yang tahu. Kalau yang nggak tahu takutnya refleks. Ya gimana kan, ya namanya baru ini ya, kalau kopral gitu dikit-dikit refleks. Ikut jamaah juga gini. Ikut jamaah tetap nggak batal. Yang ditarik tetap ikut jamaah dan tidak batal jamaahnya dia. Nah, demikian tentang apa perbuatan-perbuatan sedikit yang boleh dilakukan saat sholat, ada kaitannya dengan sholat, maka itu tidak apa-apa diperbolehkan. Wa yata'akkadu aidan li tilawati Qur'anin aw haditsin wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.